Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Kiseiju Sei no Kakuritsu atau Parasite Maxim. Bercerita tentang kedatangan para alien berbentuk seperti cacing yang menginfeksi manusia dan mengambil alih otaknya. Lalu seorang pelajar bernama Izumi Shinichi terinfeksi oleh alien tersebut, dan ia pun mulai merasakan perubahan-perubahan pada tubuhnya. Ditambah lagi, dirinya juga harus bertahan dan menyelamatkan orang-orang yang disayanginya dari serangan para alien itu. Terus, gimanakah aksi Shinichi menghadapi alien-alien tersebut? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 僕の右手じゃないのか。 Cerita diawali dan ditunjukkannya seorang remaja bernama Izumi Shinichi yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh di dekatnya. Awalnya, Shinichi merasa hal itu hanya halusinasinya saja. Kemudian saat sedang sarapan, ibunya mengatakan bahwa semalam Shinichi bertingkah aneh karena ia mengigau sambil melilitkan kabel earphone di lengannya. Setelah itu, ia pun berangkat ke sekolah seperti biasa. Dan di tengah perjalanan, temannya yang bernama Satomi Murano mencoba untuk mengagetkan Shinichi dengan menggeprek kepala Shinichi dari belakang. Tapi tanpa disadari oleh Shinichi, tangan kanannya menangkis geprekan Satomi tersebut. Shinichi pun heran dengan hal tak wajar yang dilakukannya itu. Ah, wazato rashi. Datte, watashi ga ushiro kara kiteru no wakatte tan desho? Kemudian saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba Shinichi mengantuk dan ia pun tertidur. Dan di dalam tidurnya, Shinichi bermimpi tentang kejadian aneh yang ia alami semalam. Saat itu Shinichi sedang berbaring santai sambil menggunakan earphone. Lalu tiba-tiba ada makhluk kecil berbentuk seperti cacing yang mencoba untuk masuk ke tubuhnya. Makhluk itu pun berhasil melubangi tangan Shinichi dan memasuki lengannya. Lalu karena panik, akhirnya Shinichi mengikat lengannya menggunakan kabel earphone dan berteriak memanggil kedua orang tuanya. Sayangnya, ketika mereka datang, lubang yang seharusnya ada di tangan Shinichi itu tiba-tiba hilang. Dan alhasil, kedua orang tuanya tersebut pun tidak percaya dengan perkataan Shinichi. Kemudian Shinichi terbangun dari mimpinya karena ditegur oleh gurunya. Dia dianggap sedang bermain handphone saat pelajaran. Shinichi yang merasa tidak melakukan hal itu pun jadi bingung dengan perkataan guru tersebut. Ia pun jadi semakin yakin bila ada hal aneh yang terjadi pada tangan kanannya. Lalu ketika pulang sekolah, Shinichi tidak sengaja melihat anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Dan sigap, Shinichi pun langsung melompat untuk menyelamatkan anak kecil itu. Dan gak disangka, rupanya Shinichi dan anak itu berhasil selamat dari kecelakaan berkat bantuan tangan kanan Shinichi yang tiba-tiba berubah bentuk mempunyai mata. Setelah melihat kejadian tersebut, Shinichi pun semakin yakin ada sesuatu yang hidup di tangan kanannya. Dia pun langsung mengancam tangan kanannya dan menggunakan pisau untuk menunjukkan dirinya. Dan seketika, tangan kanannya berubah menjadi makhluk aneh yang dapat berbicara. Makhluk itu berkata bahwa dia telah memakan tangan kanan Shinichi. Dan Shinichi pun mencoba untuk menusuk makhluk itu dengan pisau, namun ia berhasil menangkis serangan Shinichi dengan mudah. Setelah itu, makhluk tersebut kembali tertidur dan tangan Shinichi kembali seperti semula. Shinichi yang frustasi pun mencoba untuk mencari informasi tentang makhluk tersebut di internet. Namun hasilnya nihil. Kemudian saat makhluk itu kembali terbangun, Shinichi pun bertanya kepadanya makhluk apa dia sebenarnya. Namun dia sendiri tidak mengetahui asal-usulnya dan hanya mengincar otak manusia untuk dijadikan inang. Akan tetapi, ia terjebak di lengan Shinichi karena gagal mengambil alih otaknya. Keesokan paginya, Shinichi langsung berniat untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Namun makhluk itu mencegahnya karena bisa saja Shinichi akan dijadikan bahan penelitian karena hal tersebut. Dan berkata bahwa mereka seharusnya dapat menerima satu sama lain dan berdamai dengan keadaan. Kemudian tiba-tiba makhluk itu merasakan hawa keberadaan rekan sesamanya yang telah mempunyai inang. Dan ternyata rekannya tersebut telah mengambil alih tubuh seekor anjing. Makhluk yang mengetahui bahwa Shinichi masih seorang manusia itu pun langsung menyerangnya.
Namun, makhluk di tangan kanan Shinichi berhasil membunuh anjing itu dan menyelamatkan Shinichi. Karena kejadian itu, Shinichi pun akhirnya menerima bahwa dia harus hidup berdampingan dengan makhluk alien di tangan kanannya. Karena bila tidak, maka dia akan mudah terbunuh oleh alien lain. Shinichi lalu berniat untuk memberinya nama, dan makhluk itu meminta Shinichi untuk memanggilnya Migi. Berkat kehadiran Migi, sepertinya fisik dan kemampuan Shinichi juga berubah. Shinichi yang tadinya pecundang di segala bidang, tiba-tiba menjadi jago dalam hal apapun, terutama olahraga. Hal tersebut pun membuat teman-temannya menjadi heran. Bahkan teman-teman perempuannya mulai mengagumi dan ngefans kepada Shinichi, terutama Satomi. Lalu sesampainya di rumah, Shinichi membaca berita bahwa terjadi banyak pembunuhan sadis belakangan ini. Dan menurut Migi, hal itu disebabkan oleh rekan-rekannya. Shinichi pun berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka, karena dialah satu-satunya yang dapat mengetahui identitas mereka. Kemudian, Migi kembali merasakan kehadiran salah satu sesamanya yang berusaha menyerang Shinichi. Kali ini, Shinichi sangat ingin bertemu dengan orang tersebut, karena tampaknya ia ingin menghentikan pembunuhan yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Dan ia meminta bantuan Migi untuk melawan orang tersebut. Namun saat berhadapan dengan pembunuh itu, dia malah menawarkan translokasi atau permindahan tempat kepada Migi. Dia menawari Migi untuk tinggal di tangan kanannya dan berbagi satu inang dengannya. Dan jika dia menolak, Shinichi akan dibunuh. Sayangnya, Migi menolak tawaran tersebut dan berhasil membunuh orang itu dengan sekejap. Shinichi pun berterima kasih kepada Migi karena telah menyelamatkannya. Tapi Migi berkata bahwa dia melakukan hal tersebut bukan demi Shinichi, namun hanya untuk kelangsungan hidupnya saja. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya saat sedang berangkat sekolah, tiba-tiba Migi merasakan kehadiran sesamanya yang ada di dekat situ. Dan ternyata orang yang dimaksud oleh Migi itu adalah seorang guru baru bernama Tamiya Sensei yang akan mulai mengajar di kelas mereka. Lalu secara tidak sengaja, Shinichi pun bertatapan dengannya dan Tamiya Sensei menyadari keberadaan Migi di tubuh Shinichi. Kemudian saat di dalam kelas, Tamiya meminta Shinichi untuk menemuinya di ruangan BK sehabis pelajaran. Di ruang BK tersebut, Tamiya menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Shinichi. Bahkan sebaliknya, dia sangat tertarik kepada Shinichi. Tamiya juga ingin bertukar dan menggali informasi lebih dalam dari Shinichi. Untuk itu, dia mengajak Shinichi untuk bertemu di tempat lain. Shinichi dan Migi pun menyetujui ajakan Tamiya tersebut. Sepulang sekolah, Shinichi menunggu Tamiya di sebuah kafe. Tamiya pun datang dengan seorang laki-laki yang juga seorang alien. Sayangnya, laki-laki tersebut memiliki temperamen buruk dan langsung berniat untuk menyerang Shinichi. Namun Tamiya melarangnya dan meminta mereka untuk duduk dan mendiskusikan sesuatu. Tamiya berkata bahwa dia dan rekan aliennya itu telah melakukan hubungan skidi papap layaknya seorang manusia pada umumnya. Sehingga sekarang Tamiya pun hamil dan mengandung seorang anak. Tapi rupanya anak yang dikandung oleh Tamiya itu merupakan anak manusia biasa dan bukanlah anak alien. Hal itu membuat Tamiya bertanya-tanya, sebenarnya makhluk apakah mereka ini? Dan apa tujuan mereka untuk datang ke bumi? Karena mereka tidak mempunyai kemampuan reproduksi dan tujuan hidup yang jelas. Shinichi pun tidak dapat menjawab pertanyaan Tamiya tersebut. Kemudian, tiba-tiba rekan alien Tamiya yang muak dengan pembicaraan mereka berdiri dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Bahkan, ia juga berpikir bahwa keberadaan Shinichi dan Migi itu sangat berbahaya, sehingga dia berniat untuk menghabisi mereka. Lalu keesokan harinya saat Shinichi sedang mengikuti pelajaran di sekolah, tiba-tiba terjadi keributan di sekolah tersebut karena ada seorang laki-laki misterius yang menyusup ke dalam sekolah. Rupanya, laki-laki tersebut adalah rekan Tamiya yang berniat untuk menghabisi Shinichi dan Migi kemarin. Alhasil, seluruh siswa di sekolah tersebut pun langsung dievakuasi karena terjadi serangan pada guru-guru yang menghadang pria misterius tadi. Shinichi pun berencana untuk menghadapi pria tersebut sendirian agar teman-teman yang lain tidak menjadi korban. Kemudian, Shinichi dan Migi pun langsung membuat rencana untuk mengalahkan pria tersebut. Migi meminta Shinichi untuk ikut bertarung dengannya dan memberikan Shinichi sebuah senjata dari potongan kursi. Ia juga berkata bahwa Shinichi tidak boleh goyah dan harus menyerang alien itu saat Migi bertarung melawannya.
じゃあ誰が攻撃するんだよ。そりゃ新一しかいない。僕が Lalu tiba-tiba alien itu pun muncul dan langsung bersiap untuk menyerang mereka. Kemudian, Shinichi pun menjalankan rencana yang telah dibuat oleh Miki. Saat pria tersebut sedang fokus melawan Miki, Shinichi pun bergerak perlahan untuk mendekati tubuh pria tersebut. Lalu saat pria itu lengah, Shinichi pun langsung menusuk jantungnya dengan potongan kursi yang dibawanya. Dan benar saja, pria itu pun langsung berhenti bergerak dan mengalami pendarahan hebat. Sepertinya dia benar-benar tidak menyangka bahwa Shinichi akan menyerangnya seperti itu. Kemudian pria yang sudah terluka parah itu pun langsung pergi meninggalkan mereka dan mencari Tamiya untuk melakukan translokasi. Sayangnya saat pria tersebut menemukan Tamiya, ruangan yang didatanginya itu langsung meledak. Rupanya Tamiya memang telah menjebaknya dan menaruh peledak di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Shinichi kembali bertemu dengan Tamiya. Tamiya yang telah berhenti menjadi guru itu berkata bahwa dia akan membunuh semua orang di sekitarnya termasuk Shinichi. Namun, Shinichi bertanya kepada Tamiya kenapa dia tidak mencoba untuk berhenti membunuh manusia. Karena seperti Migi yang hidup dengan nutrisi dari tubuh Shinichi, para alien seharusnya bisa bertahan hidup tanpa memakan manusia. Namun, Tamiya berkata bahwa itu semua sudah menjadi kodrat mereka untuk memusnahkan spesies yang disebut manusia. Lalu Tamiya pun bersiap untuk membunuh Migi dan Shinichi. Akan tetapi, tiba-tiba Tamiya mengurungkan niatnya setelah melihat suatu kejanggalan pada Shinichi. Rupanya, meskipun Shinichi adalah seorang manusia, tapi dia kini bukanlah manusia normal lagi. Dan Tamiya berniat untuk mengamati mereka lebih jauh lagi. Setelah itu, Tamiya pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya ketika Shinichi berada di rumah, ayah dan ibunya menyampaikan bahwa mereka berdua memiliki rencana untuk pergi berlibur. Awalnya Shinichi menentang rencana tersebut karena banyak terjadi kasus pembunuhan sadis yang ada di sekitar mereka. Padahal sebenarnya Shinichi takut kedua orang tuanya akan diserang oleh alien yang berbahaya. Namun malamnya, Miki mengatakan pada Shinichi bahwa rekan-rekan aliennya lebih suka untuk tinggal di keramaian dan pemukiman padat penduduk. Sedangkan rencana ayah dan ibunya untuk berlibur ke pedesaan adalah pilihan yang tepat, dan kecil kemungkinan ada alien pembunuh. Akhirnya, kedua orang tuanya pun berangkat untuk berlibur. Scene pun berganti. Kita ditunjukkan sepasang kekasih yang sedang melakukan perjalanan ke pegunungan. Dan secara tidak sengaja, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan lalu terjatuh ke dalam jurang. Namun, ternyata perempuan yang ada di mobil tersebut adalah seorang alien. Dan karena tubuhnya sedang sekarat, ia pun langsung mencoba untuk bertranslokasi ke tubuh si laki-laki yang ada di sebelahnya. Kemudian, dia pun memotong kepala laki-laki tersebut dan mencoba untuk mengambil alih tubuhnya. Setelah itu ditunjukkan Shinichi dan Miki yang sedang berangkat ke sekolah. Di dalam perjalanan, Shinichi mulai merasakan perubahan pada dirinya. Dan hal itu dibenarkan oleh Miki yang menyebut bahwa Shinichi bukanlah manusia normal lagi. Shinichi pun membantah hal tersebut dan bersikeras bahwa dirinya masih manusia normal. Kemudian, tiba-tiba Shinichi melihat teman sekelasnya yang bernama Nagai sedang dihajar habis-habisan oleh para berandalan. Lalu karena merasa iba, Shinichi pun tergerak untuk membantunya. Alhasil Shinichi malah ikut dipukuli dan jadi babak belur. Namun ketika Shinichi terjatuh, seorang gadis cantik yang bernama Kana menghampirinya dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Akan tetapi Kana tiba-tiba terkejut setelah melihat ke dalam mata Shinichi. Sepertinya dia menyadari bahwa Shinichi bukanlah manusia biasa. Kemudian sepulang sekolah, lagi-lagi Shinichi bertemu dengan Kana di depan rumahnya. Rupanya Kana berniat untuk mengajak Shinichi untuk berdamai. Akhirnya mereka berdua pun berjabat tangan. Tapi lagi-lagi Kana merasakan sesuatu dari tangan kanan Shinichi. Setelah itu Shinichi pun buru-buru pamit dan masuk ke dalam rumah. Kemudian, Miki memperingatkan Shinichi agar tidak terlalu dekat dengan Kana. Karena menurut Miki, Kana mampu mendeteksi keberadaannya dan jauh lebih peka daripada manusia normal lainnya. Kemudian di tempat lain, alien yang mengalami kecelakaan di pegunungan tadi sepertinya tidak mampu mengendalikan tubuhnya dengan baik. Dia pun berencana untuk mencari tubuh inang wanita yang baru. Dan ternyata, orang yang tidak beruntung dan bertemu dengan alien tersebut adalah orang tua Shinichi yang sedang berlibur. Alien tersebut tiba-tiba menyerang ibu Shinichi saat mereka sedang menikmati pemandangan di sebuah tebing. Kemudian ayah Shinichi yang sekarat pun menelpon rumahnya dan memberitahu Shinichi bahwa ibunya mengalami kecelakaan. Namun sebelum sempat menjelaskan secara detail kepada Shinichi, beliau pun tak sadarkan diri. Shinichi yang kebingungan pun merasa resah hingga tanpa sadar ia pun tertidur. Setelah terbangun, Miki tiba-tiba berkata bahwa ada alien yang sedang mendekat ke arah mereka, dan Shinichi pun bersiap-siap untuk menghadapinya. Lalu, ia pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa yang datang adalah sosok ibunya. Kasan, あの男は
戻っていないのか。Miki pun berkata bahwa ibunya telah sepenuhnya dikuasai oleh alien. Namun, Shinichi tampaknya tidak mau mempercayai kenyataan itu, dan masih berusaha untuk berbicara dengan ibunya. Bahkan, ia menyuruh Miki untuk diam dan mengancam akan memotong tangan kanannya. Namun tiba-tiba, ibunya mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang Shinichi. Shinichi yang tidak menduga serangan tersebut pun akhirnya tertusuk tepat di dadanya. Wah, lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Shinichi selamat dari serangan alien tersebut? Dan mampukah Shinichi melawan ibunya sendiri? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga kalian bisa terhibur ya. Dan pesan moral di video ini adalah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan kedua tanganmu. Tentunya agar tidak ada alien yang menginfeksi tubuhmu. Hehehe. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kucing. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.